Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pemahaman waktu salat yang 5 waktu diwajibkan untuk orang-orang yang beriman, pendekatan ilmu falak atau ilmu hisab. Firman Allah surat Bani Israel ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat setelah matahari tergelincir sampai malam. Dan dirikan pula lah salat subuh, sesungguhnya salat subuh disaksikan. Ayat ini bicara salat 5 waktu. Kalau pada ayat yang lain ada bicara tentang duha, tentang tahajud, tentang asar, tapi kali ini global, artinya 5 waktu. Bagaimana memahami menurut ilmu falak mengenal posisi matahari? Jadi kalau kita salat, posisi mataharinya di mana? Itulah sebagai penanda waktu salat. Perlu diingat, tidak sah salat seseorang kalau waktunya belum masuk atau di luar waktunya. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya waktu salat ditentukan bagi orang-orang yang beriman. Nah, sekarang ini dipahami sebagai alat peraga. Dia seumpama matahari. Kalau kita berada di mana saja, kalau matahari di atas kepala, itu disebut tengah hari. Tergelincir sedikit, ini jadikan timur, ini barat, terus matahari di atas kepala kita, sedikit matahari tergelincir ke barat, disebut zuhur telah masuk. Dirikanlah salat setelah matahari tergelincir. Ini bahasanya begitu ya, kapan pula matahari tergelincir. Boleh jadi bahasa matahari sudah condong sedikit ke barat, masuk zuhur. Sampai malam ada waktu asar. Waktu asar itu ya, kalau kita berdiri, bayang-bayang benda tegak lurus sudah melebihi benda yang tegak lurus itu. Sampai matahari terbenam, ini katakanlah daratan, bumi, terus matahari terbenam. Terbenam, betul-betul hilang dari pandangan. Orang berada di sini, mataharinya tidak tampak lagi. Yang ada safak merah, itulah dia maghrib. Kalau masih tampak juga matahari sedikit, walaupun tidak sampai separuh, maghrib belum masuk, tapi matahari sudah hilang dalam pandangan semu ya. Dia tidak apalagi maghribnya sudah masuk, azan dikumandangkan. Kemudian matahari jalan terus min 20, tapi disepakati min 18. Dari ufuk ke bawahnya min 18, safak merah di ufuk barat betul-betul hilang, masuklah waktu isya ya. Lalu untuk memahami, terus matahari jalan juga. Nanti kalau jam 00, kalau misalnya ini tengah hari, di atas itu jam 12, tuh di bawah matahari jam 00. Oke, orang pada umumnya nyenyak tidur. Jalan juga matahari ini nanti ya, apabila matahari dengan kerendahan min 18 ini permukaan bumi, ke bawahnya min 18 derajat. Matahari tidak tampak dari bumi, yang tampak hanya syafaq fajar, sedikit cahaya di sini yang disebut fajar shadiq. Kerendahannya berapa? Min 1, min 2, min 3 sampai min 18. Terbit matahari, keluar matahari, proses terbitnya matahari itu disebut syuruk ya, disebut syuruk.
waktu syuruk ini terlarang salat. Nah, jadi subuh itu kapan? Mulai terbit fajar, ada sedikit cahaya di sini. Hitam apa bukan? Apabila jelas benang hitam atas benang putih, ada fajar. Atau dalam surat At-Takwir, wasubhi iza tanafas, demi subuh apabila fajar telah memancar. Jadi waktu subuh ialah mulai fajar memancar sampai terbit matahari. Kalau matahari sudah terbit, habis waktu subuh. Terus matahari naik, itulah dia duha. Duha, matahari sepenggalahan naik. Nah, jadi ini gambaran umum. Jadwal salat itu berdasarkan posisi matahari. Kalau matahari tidak ada, bagaimana? Maksudnya ada tapi tidak tampak. Hujan lebat, mendung yang luar biasa, tidak tampak. Ya tidak apa-apa. Inilah kemudahan yang Allah berikan. Melalui ayat diinformasikan semuanya bisa dihitung. Yang perjalanan matahari ini seperti yang diisyaratkan dalam surat Ar-Rahman ayat 5, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan, kalau ini ya sebagai peraga, matahari ini bumi, ini bulan, ini matahari. Nah, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Jadi posisi matahari itu sudah bisa dihitung. Saat matahari terbenam, tidak tahu, orang jauh di pegunungan, di balik gunung rumahnya mungkin ya, tidak apa-apa. Ada jadwal salat, ada jam digital sekarang, ada mungkin melalui media sosial bisa didapatkan jadwal salat. Nah, tampak matahari sudah ada hitungannya kapan waktu salat itu masuk. Intinya adalah lakukanlah salat itu lebih-lebih tentunya di awal waktu. Afdalnya salat diantaranya amalan ibadah itu ya salat di awal waktu. Batas-batasnya ada. Kalau subuh apabila matahari terbit tidak boleh salat. Habis waktunya karena syuruk. Terus zuhur kapan habisnya? Apabila asar telah masuk. Asar kapan habisnya? Sebelum matahari menguning. Itu perhatikan saat matahari mau terbenam, wajahnya matahari itu indah sekali, menguning dia. Makin dekat dia mau terbenam, makin indah tampilannya. Walaupun dia sudah terbenam, makin indah hiasan langit di ufuk barat itu. Nah, jadi ini yang dimaksud memahami jadwal salat dengan posisi matahari. Pemirsa, kalau melihat jadwal salat di kalender, sesungguhnya melihat matahari dengan perhitungan. Sebab kalau melihat matahari langsung, pedihlah mata kita. Tapi melihat di jadwal salat, aman mata kita. Tapi pada hakikatnya sudah melihat matahari posisinya di mana. Sebagai ilustrasi yang jelas, oh zuhur hari ini pukul 12:10 misal ya. Jamnya sudah menunjukkan pukul 12:10. Memang begitu, lalu dikumandangkan azan di suatu tempat. Dalam hitungan detik, kota setempat atau wilayah setempat, masjidnya mengumandangkan azan. Begitulah kemudahan dari Allah untuk melihat posisi matahari cukup dengan jadwal salat. Moga-moga keterangan yang sedikit ini bisa dimaklumi. Terlebih terkurang, tentu kritik dan sarannya bisa untuk memperkaya keterangan ini. Saya doakan pemirsa semua menggunakan jadwal salat sebaik mungkin. Terima kasih, berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.